Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa. Kembali bertemu dengan saya, Bayu Miko. Dalam pertemuan ini kita akan membahas hubungan antara kualifikasi, kemudian renvoi atau penunjukan kembali, dan kemudian kita akan juga bicara masalah hak-hak yang diperoleh dari suatu subjek hukum terhadap objek-objek permasalahan. Baik, kita mulai dari kualifikasi atau penggolongan yang seperti kita sudah pahami di awal, bahwasanya dalam hukum perdata internasional dikenal dengan kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Nah, sebagai calon sarjana hukum, rekan-rekan sekalian, ketika bicara perdata internasional, teman-teman mahasiswa harus mampu mengkualifikasikan bahwa peristiwa hukum ini apakah termasuk dalam kualifikasi fakta atau kemudian termasuk dalam kualifikasi hukum. Yang sudah saya jelaskan di awal pada pertemuan-pertemuan awal, untuk mencari kualifikasi harus ditentukan dulu titik-titik pertalian yang akan menjadi narah hubung dari suatu peristiwa hukum. Nah, ini teman-teman yang harus bisa dipahami. Nah, saya coba gambarkan ketika melihat sebuah peristiwa yang di dalamnya ada unsur asing, kemudian di dalam peristiwa itu titik taut yang ditemukan ternyata mengandung sistem-sistem hukum, baik sistem hukum nasional ataupun sistem hukum asing. Nah, dalam pencarian sebuah hubungan hukum, harus ditemukan kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Nah, ini yang terkadang kita lupa. Di awal kita sudah menyimpulkan peristiwa ini adalah peristiwa hukum, peristiwa perdata internasional, tapi hanya sebuah fakta-fakta saja. Tidak ada hubungan hukum yang pasti. Nah, dalam hukum perdata internasional, tahapan kualifikasi sebenarnya kita bagi dua. Yang pertama adalah kualifikasi fakta, dan yang kedua adalah kualifikasi hukum. Nah, kita coba bicara dari sebuah pengertian. Kalau kita bicara kualifikasi, akan bicara fakta, kemudian akan masuk ke dalam kotak-kotak hukum yang sudah tersedia. Itu berdasarkan penjelasan dari Mukhtar Kusuma Atmaja. Nah, ketika kita ingin melangkah lebih lanjut, bahwasanya fakta tersebut harus dimasukkan dalam kategori yuridis, kita harus memilah berdasarkan titik-titik taut yang ada, sehingga kualifikasi tersebut jelas adanya untuk melihat mana yang fakta atau sifatnya kronologis, mana yang sifatnya punya hubungan hukum. Nah, ini teman-teman harus punya kemampuan dalam memilah ini. Makanya di awal saya selalu ajak rekan-rekan mahasiswa agar menambah informasinya, menambah pengetahuannya dengan ikut-ikut kegiatan atau organisasi yang memang concern dalam pengkajian-pengkajian masalah hukum. Jadi di situ kita diajarkan bagaimana menciptakan sebuah kerangka pikir untuk menghubungkan sebuah peristiwa-peristiwa fakta yang kemudian akan menjadi sebuah hubungan hukum. Nah, di materi ini saya akan coba mengaitkan nanti dengan hak-hak yang diperoleh, kemudian juga ada renvoi. Jadi teman-teman mahasiswa juga bisa menghubungkan dan mencari benang merah dari ketiga materi ini. Pengertian kualifikasi hukum saya rasa
teman-teman sudah paham ya, jadi bisa uh, membaca dari buku yang sudah ada, yang sudah diberikan oleh para dosen hukum internasional, itu mohon dibaca. Dan dalam mengaitkannya, saya harap teman-teman bisa mencari sebuah hubungan hukum atau kasus, sehingga Anda bisa mencari uh, benang merahnya antara kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum. Nah, langsung ke teknis saja, bagaimana proses kualifikasi fakta yang kemudian akan menjadi kualifikasi hukum, dimulai dari melihat sebuah peristiwa. Sekumpulan fakta dalam peristiwa hukum kita kategorikan atau kita klasifikasikan ke dalam sebuah sistem hukum. Nah, itulah kita sangat diperlukan titik-titik taut, apakah dia titik taut primer atau titik taut sekunder. Nah, kita bisa mengklasifikasikannya ke arah ke arah eh, ke arah sana gitu ya. Nah, kemudian kualifikasi fakta tersebut setelah dikualifikasikan, kita mencari hubungan hukum yang menciptakan sistem hukum baru. Mohon maaf, bukan sistem hukum baru, tetapi sebuah hubungan hukum yang baru. Nah, sebuah hukum baru ini apakah kemudian mengikuti sistem hukum nasional ataukah sistem hukum asing? Nah, kita bisa melihat dari titik-titik taut tersebut. Nah, memang cukup sulit ketika kita hanya bisa menjelaskan tanpa menganalisa sebuah kasus. Nah, dalam keterbatasan ini, saya harap teman-teman bisa belajar mandiri, artinya melihat sebuah kasus, baik kalau saran saya kita mungkin lihat kasus nasional, kemudian kita belajar mengkualifikasikannya. Kemudian kalau teman-teman memang harus punya waktu untuk mencari kasus yang sifatnya perdata internasional. Nah, dari 4 yang saya jelaskan, bahwa hukum perdata internasional itu tidak hanya terbatas dalam hukum keluarga, perjanjian, bahkan di penyelesaian sengketa internasional pun, kemudian di hukum kontrak, perjanjian internasional, kemudian bahkan kriminal pun itu ada perdata internasionalnya. Nah, minggu depan insya Allah saya bisa akan jelaskan ada rancangan eh, hukum internasional yang mengendorse bahwa ada kesamaan dalam hukum perdata internasional. Walaupun arti hukum perdata internasional secara luas itu tidak hanya berlaku hanya untuk wilayah private ya, tapi untuk masuk wilayah publik juga ada langkah-langkah yang bisa kita jadikan sebagai kasus-kasus perdata internasional. Makanya itu hukum internasional ini sebenarnya hukum yang unik seperti itu. Nah, um, teori kualifikasi HPI saya kira teman-teman juga bisa baca dengan seksama di buku ajar ya yang sudah kita berikan, ataupun dicari di jurnal-jurnal yang ada. Nah, saya coba mengkaitkan dengan kualifikasi penggolongan ini dengan Renvoi ya, ketika kita ketika kita sudah menemukan sebuah kualifikasi hukum, kemudian mengkategorikan hubungan hukum tersebut ke dalam perbuatan hukum perdata internasional. Kemudian kita juga tahu sistem hukum yang dipakai, dan kita sudah rumuskan antara titik taut primer dan titik taut sekunder. Ternyata dalam hukum nasional tersebut ditolak dan menunjuk kembali ke sistem hukum awal berdasarkan lex fori atau sistem hukum atau kaidah-kaidah hukum yang dipakai dalam
membuat sebuah hubungan hukum. Nah, eh, jadi renvoi bisa disimpulkan adalah menunjuk kembali penyelesaian sengketa perdata internasional kepada sistem hukum awal, di mana ada hubungannya dengan titik taut primer. Nah, coba kita melihat sebuah pengertian yang seksama. Nah, di sini disebut bahwa ada transmissions atau perpindahan atau penunjukan dari suatu sistem hukum asing oleh kaidah HPI Lex Fori. Nah, ini yang kita bilang sebagai kalau bahasa awamnya adalah penolakan, gitu ya, penolakan secara harus. Nah, yang terjadi di Indonesia banyak sekali putusan selah ketika sebuah lembaga formal dari hukum nasional itu menolak atau menunjuk. Nah, kalau dalam prinsip hukum nasional kan tidak boleh menolak suatu perkara ya, pengadilan. Nah, tapi di dalam putusan selanya itu memberikan kewenangan kepada lembaga penyelesaian sengketa asing atau lembaga formal asing dalam menyelesaikan permasalahan yang tentu saja ada hubungan hukumnya yang kita bisa lihat di sistem di titik taut primernya seperti itu. Kalau dalam gambarannya saya coba berikan gambaran. Sebelum itu saya jelaskan ini dulu. Ada single renvoi atau kita sebut sebagai penunjukan kembali yang itu cuma sekali proses, dan kemudian ada transmissions atau 2 kali proses penunjukan lebih lanjut. Nah, di remissions ini penunjukan kembali dia ada beberapa kasus yang menunjuk kembali atau balik kembali. Contohnya saya berikan contoh ini remission ya, antara Indonesia dan Singapura. Nah, banyak sekali case yang terjadi ini case pernikahan ya, atau perceraian. Ini banyak sekali yang terjadi. Nah, dalam remisi ini contoh simpelnya adalah pengadilan Indonesia menunjuk kembali ke pengadilan Singapura. Kemudian pengadilan Singapura kembali menunjuk ke Indonesia. Nah, itu depend on cases ya. Nah, jika bicara transmissions, nah ini ternyata ada 1, 2, 3. Prosesnya 2 kali, tetapi ada 3 sistem hukum yang ditunjuk. Nah, dia tidak balik kembali ke sistem hukum yang awal, tetapi dia menunjuk ke sistem hukum yang lain. Yang tentu saja kita harus melihat dari titik taut primernya. Nah, penjelasan ini sudah ada di materi yang sudah saya berikan di teman-teman, Anda bisa baca. Nah, tapi yang perlu saya garis bawahi adalah sebenarnya renvoi itu digunakan sebagai alat bagi hakim untuk merekayasa penentuan lex causa ke arah sistem hukum yang dianggap akan memberikan putusan yang dianggapnya terbaik. Nah, di penjelasan awal saya bilang penolakan. Nah, tetapi istilah penolakan itu juga tidak cukup baik dalam hukum perdata internasional karena disebut sebagainya dalam istilah kasarnya cuci tangan dalam permasalahan tersebut. Nah, tapi banyak kasus memang ketika hakim melihat sebuah perkara itu mereka tidak punya kewenangan dalam
memberikan putusan, maka dia akan menunjuk kembali kira-kira pengadilan mana atau sistem hukum mana yang paling sesuai dengan permasalahan hukum yang ada. Nah, pertanyaannya kapan menggunakan lembaga Renvoi? Nah, ini juga tergantung pada kasus yang ada. Dalam 4 kategori isu-isu hukum perdata internasional, ini kita bisa melihat banyak sekali ya subjek-subjek hukum internasional melakukan Renvoi. Contohnya kasus arbitrase ya. Banyak sekali lembaga internasional, lembaga arbitrase internasional itu tidak puas dengan putusannya, kemudian mengajukan kembali kasus tersebut, melihat dari titik taut primernya bahwa mungkin contohnya objek hukumnya ada di Indonesia. Maka ketika ada putusan dari Singapore Arbitrations, dia akan meng-apply kasus tersebut di sistem peradilan nasional Indonesia. Nah, ternyata di pengadilan Indonesia menolak putusan dari International Arbitration of Singapore. Nah, kemudian ada dualisme putusan. Mana yang harus dipakai? Nah, ini kembali kepada para pihak. Apakah memakai putusan di SIAT atau Singapore International Arbitration Center atau pengadilan Indonesia? Nah, kita juga harus bisa melihat titik taut primernya. Yang lebih dominan yang mana? Nah, ini kita harus bisa melihat itu. Nah, secara teori mungkin agak simpel melihat itu, tetapi dalam prakteknya akan rumit sekali ketika kita tidak melihat kasus. Nah, di dalam materi yang ketiga, ketika kita bicara hak-hak yang akan diperoleh, nah, dalam putusan atau dalam suatu sengketa, terkadang kita memperjuangkan hak-hak kita walaupun di luar sistem hukum nasional kita. Nah, hak-hak yang diperoleh bisa diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan di luar forum yang melekat pada pihak penggugat dan akan dilaksanakan atau diakui oleh forum setempat hak itu diajukan sebagai perkara. Nah, ini walaupun kita berada di luar jangkauan sistem hukum nasional, tapi ada hak-hak yang akan bisa kita peroleh berdasarkan hubungan-hubungan hukum yang terjadi. Nah, ini dijamin. Contoh misalnya dalam hubungan hukum, misalnya kita melihat ada titik taut primer yang menyatakan bahwa subjek hukum tersebut subjek hukum asing, tapi kemudian dia melakukan perjanjian dengan subjek hukum nasional. Nah, kemudian hukum yang dipakai adalah hukum nasional, memberikan hak dan kewajiban dalam klausul-klausul. Nah, itu hak-hak yang diperoleh. Nah, hak-hak yang diperoleh ini pun sebenarnya tergantung pada perjanjian. Nah, kita pasti di dalam ketertiban umum, nanti materi yang akan ada selanjutnya, ada hak-hak umum yang akan diperoleh, hak perlindungan, nasional aktif, pasif, dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita juga pahami bersama. Nah, hak dan kewajiban hukum yang diperoleh seseorang itu berdasarkan kaidah hukum, termasuk oleh Lex Fori. Kemudian juga ada hal-hal
harus dilakukan yang tidak bertentangan dengan public order dari masyarakat. Nah, ini hal-hal yang sebenarnya hal-hal yang umum ya yang harus kita pahami, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kira-kira hubungan hukum yang tercipta itu akan melahirkan sebuah peristiwa hukum yang menarik untuk kita bahas jika teman-teman memang bisa secara seksama menemukan kasus-kasus perdata internasional yang baik. Nah, jadi saya sarankan kepada rekan-rekan sekalian untuk bisa menelaah setiap kasus yang nanti saya akan berikan dan kemudian bisa menganalisanya dari step yang pertama, baik dalam penentuan titik taut, kemudian dalam kualifikasi fakta dan kualifikasi hukum, kemudian apakah memang sudah ada keputusan, apakah kemudian juga menunjuk kembali terhadap suatu forum asing, atau kemudian memberikan transmission kepada sistem hukum pihak ketiga atau pihak lain lagi. Nah, kemudian kita bisa melihat dari titik taut primer, kualifikasi fakta, apa saja yang menjadi hak-hak dari sebuah atau para subjek hukum. Nah, sebenarnya belajar hukum perdata internasional itu sangat simpel kalau kita paham step-stepnya. Nah, dan akan menjadi sulit ketika teman-teman tidak bisa mengkualifikasikan titik-titik taut tersebut dalam suatu proses perdata internasional. Nah, ini perlu kejelian, perlu kecermatan, dan perlu latihan. Tidak ada orang yang langsung paham kalau tidak pernah melihat sebuah kasus. Begitu juga kasus nasional maupun kasus asing. Nah, jadi sebagai mahasiswa hukum, saya sangat rekomendasikan teman-teman untuk bisa membuat kronologi fakta dan kronologi hukum. Nah, jadi saya sangat sarankan untuk itu. Jadi teman-teman bisa maksud saya teman-teman bisa punya kerangka pikir hukum dalam melihat suatu permasalahan hukum. Nah, saya kira itu tiga materi kita. Lebih kurangnya untuk lengkapnya teman-teman bisa baca dan melihat materi saya di PowerPoint maupun di link YouTube ini. Ataupun teman-teman juga bisa membaca buku ajar yang sudah ada. Nah, saya yakin buku ajar materi ini sifatnya teoritis sekali. Nah, monggo teman-teman nanti semoga COVID cepat selesai, jadi kita bisa membahas kasus lebih dalam. Mungkin itu dari